Shalom, Horas. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, Damang Dainang yang diberkati Tuhan, pada minggu Advent ketiga ini kita akan belajar bagaimana cara beradvent bagian yang ketiga. Kita telah belajar cara beradvent bagian yang pertama Advent 1, bagian kedua Advent 2, dan sekarang cara belajar beradvent yang ketiga. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Zefanya pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah, hai putri Sion, bertempik soraklah, hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, jangan takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikian, saudaraku. Pada Advent yang ketiga ini, kita akan belajar bagaimana cara beradvent. Kita telah belajar cara beradvent yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Sekali lagi, cara beradvent itu disesuaikan dengan siapa yang sedang datang, siapa yang kita akan sambut kedatangannya. Jadi cara kita adalah sesuai dengan selera dia yang datang. Jadi bukan sesuai dengan selera kita, bukan sesuai dengan seleraku. Apa yang menyenangkan hatinya, apa yang dia suka, itulah yang harus aku persiapkan. Saudara, Advent yang pertama itu Advent pengharapan, hope. Dia adalah pengharapan kita. Jadi menyambut dia cara yang benar adalah menyalakan, mengobarkan
pengharapan kita karena Yesus adalah pengharapan kita. Yang kedua, Advent itu adalah lilin love, kasih setia. Jadi dia mengasihi kita. Karena itu cara kita beradvent adalah belajar mengasihi, belajar mengenal, dan belajar mengasihi dia. Itu cara yang benar untuk mempersiapkan diri menyongsong dua. Dan hari ini Advent yang ketiga disebut juga Advent Joy, lilin joy. Jadi kita nyalakan lilin yang ketiga, yaitu lilin sukacita, lilin joy. Jadi kita bersukacita. Jadi cara yang benar untuk beradvent pada Advent yang ketiga ini adalah bersukacita, bersorak-sorai, bertempik ria. Itu tadi firman Tuhan. Mengapa kita bisa bersorak-sorai? Saudaraku, karena dia yang sedang kita nanti-nantikan itu. Dia yang untuknya kita mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Dia adalah Allah yang akan diam di antara kita, yang akan tinggal di tengah-tengah kita. Dia adalah Immanuel. Ya. Nah, kalau dia datang, dia akan mengampuni dosa masa lalu kita. Dia datang mengampuni dosa masa lalu Amang, masa lalu Inang, dan masa lalu saya. Jadi pengampunan atas dosa masa lalu kita. Dan yang kedua, dia datang untuk memberi arti hidup kita sekarang. Jadi hidup kita adalah hidup yang punya makna, hidup yang berarti. Karena dia yang datang itu memberi makna, memberi arti, memberi tujuan kepada hidup kita. Dan yang ketiga, dia yang akan datang itu adalah memberi jaminan untuk masa depan kita. Jadi masa lalu ku diampuni, masa kini ku diberi arti, dan masa depanku dijamin. Itulah dia yang datang. Jadi kalau dia datang adalah untuk keuntungan kita. Kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, kita tidak akan dapat keuntungan itu. Kita sendiri yang rugi. Jadi ngapain gue gak ikut-ikut deh. Gak ikut-ikut menyambut, boleh-boleh saja, sah-sah saja kalau ada orang tidak mau menyambutnya, tidak mau beradvent. Tapi tidak akan mendapat keuntungan-keuntungan yang dibawa oleh dia yang sedang kita nantikan kehadirannya. Jadi saudara-saudara, tadi kalau kita ikuti firman yang telah kita bacakan, disebut dia mengampuni dosa lalu, dia menyingkirkan hukuman yang jatuh atas lalu. Jadi semua hukuman yang harusnya ditimpakan kepada kita diampuni, disingkirkan. Dia mengangkat malapetaka daripadamu. Jadi harusnya malapetaka untuk kita itu disingkirkan, disisihkan, sehingga kita tidak menanggung cela lagi. Jadi saudaraku, kalau kita menyambut dia, mempersiapkan diri dengan baik, maka masa lalu kita diampuni, hukuman yang atas kita disingkirkan, dan cela kita dihilangkan. Kita menjadi orang yang bebas dari hukuman. Karena itu penting banget mempersiapkan diri untuk menyongsongnya. Lalu yang kedua, dia ada di tengah-tengah kita memberi arti. Jadi hidup kita bermakna. Ada banyak sekarang orang merasa tidak ada makna, tidak ada arti hidupnya. Nggak tahu deh ngapain aku hidup. Nggak tahu apa arti hidupnya. Apakah asal menjalani hidup begitu aja. Tapi orang yang beradvent, dia menyongsong Tuhan yang akan memberi arti pada hidup kita. Bagaimana dia memberi arti kepada hidup kita? Dia akan merehabilitasi. Dia akan memulihkan. Dia akan membaharui engkau dalam kasihnya. Itu tadi firman Tuhan ayat 17. Dia akan membaharui, dia akan memulihkan, dia akan merehabilitir kita. Jadi semua, kalau masa lalu kita tadi sudah diampuni, sekarang kita direhabilitir, dipulihkan. Penindas-penindas kita ditindak,
Jadi kita bisa menjalani hari-hari kehidupan ini dengan sukacita. Dia menyelamatkan yang pincang, yang selama ini sudah pincang, tidak berdaya oleh karena tekanan-tekanan apapun, tekanan ekonomi, tekanan Covid, tekanan penyakit, tekanan masalah-masalah keluarga, tekanan masalah-masalah sosial politik dan sebagainya. Pincang oleh hal-hal itu. Sekarang dia akan dipulihkan sehingga engkau tidak takut lagi. Ya, tidak takut. Janganlah tanganmu menjadi lemah, lesu. Semangat, semangat, semangat. Kenapa? Karena kita dipulihkan. Ya, kita sudah dipulihkan, tidak ada lagi guilty feeling. Jangan merasa ada dosa masa lalumu yang selalu mengejar-ngejarmu, yang selalu membayangimu. Karena dia sudah memulihkanmu. Dia memberi arti kepada hidupmu. Dan ada tujuan. Ada tujuan hidup kita, diberi tujuan. Ada tujuan yang jelas yang mau kita capai dalam hidup ini. Dia memberi arti itu yang akan datang, itu yang sedang kita nantikan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 10, kamulah bangsa yang terpilih. Kita sudah terpilih sekarang, dipulihkan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, apa tugas kita sekarang? Memberi arti kepada hidup kita supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi tugas kita sekarang memberitakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan, yaitu yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tadi kamu yang dahulu bukan umat Allah, jadi kita dulu gak dipikirkan lagi, tapi sekarang dipulihkan. Tapi yang sekarang menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang beroleh belas kasihan. Jadi kita hidup kita diberi arti, aku adalah umat pilihan Tuhan. Aku dikasihi oleh Tuhan. Dulu saya memang adalah orang yang harus dihukum. Dulu aku adalah orang yang tercela. Tapi Dia datang memulihkan, membaharui, merehabilitir hidupku. Dulu aku dalam kegelapan, sekarang aku dalam terang. Dulu aku tidak dikasihi, sekarang aku beroleh belas kasihan oleh Dia yang sudah datang dan akan datang kembali. Itu makanya kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menyongsong, beradvent, menyambut kedatangannya. Kalau tidak, sekali lagi, boleh tidak peduli, tapi itu merugikan diri sendiri. Tidak ada ruginya, tidak ada rugi Dia yang akan datang itu kalau kita tidak menyambut Dia. Karena Yesus pernah berkata, kalau anak-anak itu tidak bersorak-sorak, maka batu-batu ini akan bersorak-sorak. Jadi kita menyambut Dia bukan karena Dia ingin dihormati, bukan karena Dia ingin dipuja-puja, bukan itu. Dia datang agar kita diselamatkan, agar kita dipulihkan, boleh direhabilitir, agar hidup kita bisa diberi arti. Jadi bukan untuk keuntungannya, Dia datang untuk keuntungan saya. Kalau saya tidak menyambutnya, bukan Dia yang rugi, tapi saya sendiri yang rugi. Memberi jaminan masa depan. Dia mengampuni masa laluku, Dia memberi arti bagi hidupku sekarang yang sedang saya jalani, dan Dia memberi jaminan masa depan. Tuhan berkata tadi, aku akan membawa kamu pulang. Jadi ada pulang. Mazmur 23 ayat 6. Aku akan memasuki rumah Bapa selama-lamanya. Dung-dung mula kau masuk hak kuma bagas di Jehovah saliling-liling. Bahwa kita pulang, ada tujuan hidup kita. Pulang ke rumah Bapa yang telah disiapkan oleh Yesus dalam Yohanes 14. Aku akan pergi menyediakan tempat untukmu. Jadi ada jaminan masa depan kita. Hidup kekal bersama Tuhan dalam kekekalan. Membuat kita menjadi kenamaan, menjadi kepujian. Yang tadinya yang tercela, yang tadinya terhina, yang tadinya memang hanya untuk dihukum, sekarang menjadi kepujian, menjadi kenamaan, menjadi termasyhur,
menjadi orang yang disenangi, menjadi orang yang pantas dibanggakan. Itulah Dia yang akan datang. Lalu kalau begitu, kita mempersiapkan Dia yang mengampuni masa lalu kita, yang memberi arti hidup kita sekarang dan memberi jaminan masa depan. Apa yang kita lakukan? Kita disebut karena itu bersorak-sorai, bertempik sorak, bersukacita, beria-ria dengan segenap hati. Jalani hari-hari Advent dengan penuh pengharapan, itu Advent pertama, penuh kasih, penuh syukur. Yang kedua, jalani hari-hari Advent menjadi orang yang makin mengenal, makin mengasihi Yesus. Yang ketiga, jalani hari-hari Advent dengan sukacita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi bersukacita. Kalau beradvent orang hanya murung-murung, hanya sedih-sedih, itu bukan Advent. Memang ada banyak hal yang buat kita tidak nyaman sekarang. Tapi ingat, aku sedang menantikan Dia yang membawa berkat bagiku. Pengampunan, jaminan masa depan, dan arti bagi hidupku masa kini. Karena itu, saya punya alasan untuk menjalani hidup penuh sukacita. Kok hidup sukacita? Kok kau? Kamu kan ada beban, ada masalah. Covid masih menakutkan. Iya, aku tahu. Tapi aku beradvent. Orang yang beradvent itu adalah orang yang bersukacita. Orang yang hidup semangat karena tahu Kristus ada di tengah-tengah kita. Selamat beradvent. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang telah menyapa, meneguhkan, dan menguatkan kami. Biarlah firman itu ditorehkan dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami beradvent dengan benar. Engkau yang akan datang adalah Allah yang mengampuni masa lalu kami, yang memulihkan kami, membaharui kami. Allah yang memberi arti bagi hidup kami, dan Allah yang beri kami jaminan masa depan, jaminan hidup kekal. Tuhan, ajar kami untuk menyambut-Mu, mempersiapkan diri dengan sukacita, sorak-sorai, karena kami tahu hidup kami sesusah apapun, sesulit apapun keadaan yang kami lalui, kami sedang dalam masa-masa penantian untuk menantikan Engkau yang memberkati kami. Tuhan, Engkau melihat, Engkau tahu semua jemaat-Mu yang sedang mendengarkan firman ini. Berkatilah mereka Tuhan, apapun persoalannya, apapun masalah kehidupannya, Tuhan, teguhkan hatinya, kuatkan mereka agar mereka beradvent dengan semangat, dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, dalam nama Yesus yang sudah datang dan akan datang, yang untuk Dia kami sedang beradvent. Kami telah berdoa, bersyukur, dan berserah. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Salam saudaraku. Selamat beradvent. Tuhan Yesus memberkati. Horas.